Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan kembali materi tentang mata kuliah pendahuluan fisika radiologi dari PPT kelompok 26 sampai kelompok 37. Sebelumnya, perkenalkan, saya Syahraini Nafilah dan rekan saya Muhammad Nizar Fazari. Jadi kelompok 14. Untuk kelompok yang pertama akan kami presentasikan yaitu dari kelompok 26 dengan judul materi dosimetri sinar X dalam proyeksi pencitraan dan tomografi terkomputasi. Untuk lebih memahami materi yang sudah disiapkan oleh kelompok 26, kami akan melakukan sesi tanya jawab berdasarkan soal, 3 soal dari saya dan 3 soal dari Nizar. Sebelumnya, apakah Nizar sudah siap? Sudah. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, faktor pembobotan radiasi WR mewakili apa? Faktor pembobotan radiasi WR mewakili efektivitas biologis relatif dari radiasi partikel bermuatan berat dengan foton sinar X atau sinar gamma dan elektron energik yang mereka hasilkan. Oke, baik. Untuk soal nomor 2, bagaimana cara menghitung dosis ekuivalen? Dosis ekuivalen dihitung dengan rumus H sama dengan D kali WR, di mana H adalah dosis ekuivalen, D adalah dosis serap, dan WR adalah faktor pembobotan radiasi. Oke, untuk soal terakhir, faktor pembobotan radiasi WR untuk sinar X dan sinar gamma adalah? Faktor pembobotan radiasi WR untuk sinar X dan sinar gamma adalah 1,0, meskipun dosis ekuivalen pada prinsipnya dapat dihitung dengan menggunakan faktor ini untuk menghasilkan satuan millisievert. Oke, pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan kepada Ara. Apakah Ara sudah siap? Ya. Oke, pertanyaan pertama, mengapa dosis ekuivalen tidak dianjurkan dihitung dengan menggunakan faktor pembobotan radiasi WR untuk menghasilkan satuan millisievert? Dosis ekuivalen itu tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan kebingungan dengan dosis efektif atau satuannya E. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa perhitungan dosis organ dianggap cara paling akurat untuk menilai dosis radiasi secara keseluruhan? Karena radioesensitivitas dari tiap organ itu berbeda-beda, sehingga perhitungan dosis organ memungkinkan estimasi resiko radiasi yang lebih akurat. Oke, pertanyaan terakhir, apakah perhitungan dosis organ memperhitungkan usia atau jenis kelamin pasien? Perhitungan dosis organ itu tidak mempertimbangkan usia atau jenis kelamin pasien, karena perhitungan dosis organ dalam konteks pasien generik tidak memperhitungkan usia, jenis kelamin, ataupun ukuran tubuh pasien. Oke, baik. Untuk presentasi yang berupa sesi tanya-jawab dari kelompok 26 sudah selesai. Selanjutnya dari kelompok 27. Oke, selanjutnya ada kelompok dari kelompok 27 dengan judul X-ray dosimetry in projection imaging and computed tomography. Untuk lebih memahami tentang materi tersebut, dari kami akan melaksanakan tanya jawab dengan 3 soal dari saya dan 3 soal dari Ara. Apakah Ara sudah siap? Ya. Oke, pertanyaan pertama, tabel dosis berfungsi untuk? Tabel dosis itu berfungsi untuk menghitung dosis individu ke organ berdasarkan proyeksi dari radiografi. Oke, pertanyaan selanjutnya, tabel dosis disusun berdasarkan apa?
Tabel dosis itu disusun berdasarkan simulasi Monte Carlo. Oke, pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan dosis serap? Oke, untuk dosis serap itu adalah jumlah energi radiasi yang diserap oleh jaringan pasien selama prosedur radiografi dan fluoroskopi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan ke Nizar. Apakah Nizar sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan yang pertama, perhitungan dosis organ pada CT scan itu berdasarkan apa? Perhitungan dosis organ berdasarkan kirma udara pada isosenter pemindai, yaitu titik pusat rotasi gantri. Oke, untuk selanjutnya, fungsi dari filter shaping beam adalah? Fungsi dari filter shaping adalah untuk mengurangi heterogenitas distribusi dosis. Oke, untuk terakhir, pada CT helikal atau spiral, kebanyakan pemindai modern terdapat mode modulasi dosis. Apa fungsi dari mode tersebut? Fungsinya adalah untuk menyesuaikan output tabung sinar X selama rotasi gantri dan saat meja bergerak di sepanjang pasien. Oke, untuk sesi tanya jawab dari kami pada materi kelompok 27 selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi kelompok 28. Ara, Nggak apa-apa, ditunggu aja. ini nggak bisa dibuka. Oke, mungkin karena judul PowerPoint-nya nggak bisa dibuka, kita lanjut ke sesi tanya-jawab aja. Oke. Sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya, untuk kelompok 28 juga, agar lebih memahami materi yang sudah disiapkan oleh kelompok 28, yang materinya masih sama tentang X-ray dosimetri seperti kelompok 26 dan 27. Untuk sesi tanya jawab akan berjumlah 6 soal, dan 3 soal dari saya, 3 soal lagi dari Nizar. Untuk Nizar, apakah sudah siap? Siap. Oke, untuk soal yang pertama, apa yang seringkali dibutuhkan oleh pasien atau dokter mereka terkait dengan prosedur pencitraan medis? Pasien atau dokter mereka terkadang memerlukan perkiraan dosis dari prosedur pencitraan karena kesadaran akan bahaya radiasi pengion yang diterima selama prosedur tersebut. Oke, untuk soal nomor 2, apa langkah pertama dalam estimasi risiko untuk seorang individu pada prosedur CT? Oke, langkah pertama dalam estimasi resiko adalah memperbaiki estimasi dosis fisik dengan mengoreksi dosis untuk diameter pasien yang sebenarnya dan menyesuaikan estimasi untuk panjang pemindaian yang sebenarnya. Baik, untuk soal yang terakhir,
Berdasarkan tabel dalam Bayer 7, berapakah risiko relatif akibat CT scan toraks untuk pasien laki-laki berusia 70 tahun? Mungkin 0,0000063. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari saya untuk Ara. Apakah Ara sudah siap? Ya, Oke, pertanyaan pertama, berapa kali lebih besar sensitivitas perempuan terhadap efek stokastik radiogenik dibandingkan laki-laki pada usia 40 tahun? resiko efeknya itu sekitar 1,50 kali lebih besar dari laki-laki. Oke, pertanyaan selanjutnya, berapa perbandingan resiko kematian akibat kanker yang disebabkan oleh radiasi ketika usia dan jenis kelamin dipertimbangkan menurut data dalam tabel 11 sampai 11.6? Oke, untuk perbandingan risikonya itu sekitar 1:4.000 sampai 1:2685. Oke, pertanyaan terakhir, apa penyebab utama peningkatan dosis dari prosedur medis menurut laporan NCRP 160? Baik, penyebab utama peningkatan dosis dari prosedur medis adalah peningkatan penggunaan tomografi terkomputasi atau CT scan. Oke, baik, untuk sesi tanya jawab dari kelompok 28 sudah selesai, selanjutnya ke kelompok 29. Oke, untuk kelompok 29 dengan judul dasar-dasar resonansi magnetik, medan magnet, nuklir, karakteristik magnet, jaringan kontras, akuisisi, gambar. Untuk lebih memahamkan tentang materi tersebut, dari kami akan melaksanakan tanya jawab dengan 3 soal dari saya dan 3 soal dari Ara. Apakah Ara sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada inti atom yang saat ditempatkan dalam medan magnet luar yang kuat dalam studi resonansi magnetik nuklir (NMR)? Yang terjadi pada inti atom itu, inti atom akan secara selektif menyerap dan kemudian melepaskan energi yang unik untuk inti tersebut dari lingkungan sekitarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang dihasilkan dari sifat magnetik pada bahan? Sifat magnetik pada bahan itu akan menghasilkan pengaturan dan gerakan elektron dalam domain magnetik yang acak atau tidak acak. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana arah medan magnet ditentukan menurut aturan tangan kanan saat muatan positif bergerak dalam kawat? Arah medan magnet itu ditentukan dengan cara ibu jari menunjuk ke arah muatan yang bergerak, sementara jari-jari lainnya itu menunjuk ke arah medan magnet. Oke, Oke, baik. Untuk soal selanjutnya dari saya, Pak Kanizar sudah siap? siap. Ya, untuk soal yang pertama, apa saja kriteria kinerja yang penting untuk magnet dalam sistem MR? Kriteria kinerja yang penting untuk magnet dalam sistem MR meliputi kekuatan medan, stabilitas temporal, dan homogenitas medan. Oke, untuk selanjutnya, sebutkan 3 kerentanan magnetik. Bahan diamagnetik, bahan paramagnetik, dan bahan ferromagnetik. Baik, untuk soal yang terakhir, sebutkan ciri utama dari karakteristik unsur magnetik. Oke, kekuatan momen magnet nuklir, konsentrasi fisiologis, dan kelimpahan isotop. Oke, untuk materi kelompok 29 sudah selesai, akan dilanjutkan dengan materi kelompok 30.
Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah materi dari kelompok 30 dengan judul Magnetic Resonance Basic, Magnetic Field, Nuclear Magnetic Characteristic, Tissue Contrast, Imaging Acquisition. Materi ini disiapkan oleh Pato dan juga Ari. Sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya, untuk lebih memahami materi yang sudah disiapkan oleh kelompok 30, kami akan melakukan sesi tanya-jawab sebanyak 6 soal. 3 soal dari saya dan 3 soal dari Nizar. Untuk 3 soal pertama, apakah Nizar sudah siap? Siap. Oke, yang pertama, apa 3 urutan pulsa utama yang digunakan dalam akuisisi data pencitraan MRI? Urutannya ada spin echo atau SE, inversion recovery atau IR, dan gradient echo atau GE. Oke, baik. Untuk selanjutnya, jelaskan prinsip dasar dari urutan spin echo atau SE dalam pencitraan MRI. Oke, SE menggunakan pulsa RF 90 derajat untuk menghasilkan sinyal FID dan diikuti dengan pulsa RF 180 derajat untuk menghasilkan echo. Membalikkan sistem spin untuk memperbaiki depassing yang dihasilkan dari variasi medan magnet eksternal. Oke, baik. Untuk soal yang terakhir, bagaimana parameter TR atau TI memengaruhi kontras pada gambar MRI? TR atau TI mempengaruhi intensitas sinyal berdasarkan karakteristik jaringan TI dan T1 dan T2 serta kerapatan proton. Parameter ini menentukan apakah gambar akan lebih memojokkan kontras T1, T2, atau kerapatan proton. Selanjutnya akan saya sampaikan 3 soal untuk Ara. Apakah Ara sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud T1 weighted imaging dan bagaimana TR dan TI yang optimal untuk urutan ini? Oke, baik. Untuk T1 weighted imaging itu dirancang untuk menghasilkan kontras berdasarkan karakteristik T1 jaringan dengan TR pendek sekitar 400 sampai 600 milisekon dan TI pendek sekitar 3 sampai 10 milisekon untuk mengurangi kontribusi T2 dan kerapatan proton. Oke. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan karakteristik gambar pada proton density weighted imaging. Baik, untuk jawabannya, proton density weighted imaging mengutamakan perbedaan jumlah proton yang termagnetisasi per unit volume jaringan. Gambar ini biasanya memiliki TR panjang sekitar 2000 sampai 4000 milisekon dan TI pendeknya sekitar 3 sampai 30 milisekon. Menampilkan sinyal tinggi pada jaringan dengan kerapatan proton besar seperti lemak dan CSF. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat T2 weighted imaging berbeda dengan T1 weighted imaging dalam hal penampilan CSF dan materi otak? Oke, baik. Yang membedakan pada T2 weighted imaging, CSF itu akan tampak terang, sementara materi abu-abu dan putih tampil dengan kontras berlawanan, menghasilkan kontras jaringan yang lebih tinggi dibandingkan T1 weighted imaging. Oke, baik. Untuk sesi tanya jawab pada kelompok 30 sudah selesai. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang sudah disiapkan oleh kelompok 31. Mungkin sebelumnya Nizar off cam atau emang terkendala di saya tidak muncul. Gimana? Kameranya nggak muncul di aku. Oh iya. Nah, tadi ada kesalahan jaringan. Oke. Oke, aman.
Selanjutnya materi kelompok 31 dengan judul Magnetic Resonance Imaging, metode akuisisi gambar canggih, artefak, spektroskopi, kontrol kualitas, penempatan, bioefek, dan keamanan. Untuk lebih memahami dari materi kelompok 31, dari kami akan melakukan sesi tanya jawab dengan 3 soal dari saya dan 3 soal dari Ara. Apakah Ara sudah siap? Ya, Oke, pertanyaan pertama, apa keuntungan utama dari metode akuisisi multi-slice dalam MRI? oke. Keuntungan utama dari metode multi-slice adalah mengurangi waktu per slice secara signifikan karena beberapa irisan dalam volume jaringan diaktifkan secara selektif dalam skema waktu berurutan selama interval TR. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kerja teknik data sintesis dalam mengurangi waktu akuisisi gambar MRI? Teknik data sintesis itu memanfaatkan simetri dan karakteristik frekuensi pada sinyal di K-space, di mana hanya setengah data plus satu baris K-space yang perlu diakuisisi, lalu disintesis untuk mengisi sisanya. Hal ini dapat mengurangi waktu akuisisi hampir setengahnya. Oke, pertanyaan terakhir, apa itu fast speed echo dan bagaimana ia mempercepat waktu akuisisi? Oke, baik. Untuk phase spin echo atau FSI itu menggunakan beberapa langkah pengodean fase dengan pulse RF, pemokusan ulang 180 derajat secara berturut-turut untuk mengisi beberapa baris K-space dalam setiap interval TR, sehingga waktu akuisisi dapat dikurangi sekitar 4 sampai 8 bahkan 16 kali. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan ke Nizar. Apakah Nizar sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan yang pertama, mengapa teknik ecoplanar imaging sangat cepat dalam akuisisi gambar? Teknik ecoplanar imaging memungkinkan pengambilan semua informasi gambar dalam suatu interval TR dengan metode single shoot, di mana gradien baca dan gradien pengode fase diaktifkan terus-menerus secara berosilasi untuk mengisi K-space dengan cepat. Oke, selanjutnya, apa perbedaan utama antara metode time of flight dan fase kontras dalam magnetic resonance angiography? TOF bekerja dengan menandai darah pada satu area dan mendeteksinya di area lain, membedakan darah yang bergerak dari jaringan stasioner, sedangkan fase kontras mengandalkan perubahan fase dan proton yang bergerak akibat gradien bipolar untuk menghasilkan gambar aliran darah. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana pengaruh kekuatan medan magnet terhadap SNR dalam MRI? Kekuatan medan magnet mempengaruhi SNR gambar dengan faktor B1,0 hingga B1,5. Sebagai contoh, magnet 1,5 T dapat meningkatkan SNR hingga 3-5 kali dibandingkan 0,5 T. Oke, untuk sesi tanya jawab dari materi kelompok 31 sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan ke kelompok 32. Oke, baik. Untuk kelompok selanjutnya adalah kelompok 32 dengan judul materi pencitraan resonansi magnetik. Untuk materi ini sudah disiapkan oleh Kak Fikrizal dan Kak Fahru Rozi. Untuk lebih memahami materi yang sudah disiapkan oleh kelompok 32, kami akan melakukan sesi tanya jawab sebanyak 6 soal, 3 soal dari saya dan 3 soal dari Nizar. Apakah Nizar sudah siap? Siap. Ya, untuk soal yang pertama, MRI jenis apa yang digunakan untuk mengetahui kinerja fungsi otak dan menilai status neurologi serta risiko bedah saraf?
Jenis yang digunakan yaitu MRI fungsional. Baik, untuk selanjutnya, pencitraan tertimbang difusi berhubungan dengan apa? Pencitraan tertimbang difusi berhubungan dengan gerakan acak molekul air dalam jaringan. Baik, untuk soal nomor 3, kenapa menggunakan gradien MR yang kuat yang diterapkan secara simetris pada pulsa? Dikarenakan akan menghasilkan perbedaan sinyal berdasarkan mobilitas dan arah difusi air. Oke, pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan kepada Ara. Apakah Ara sudah siap? Siap. Oke, integritas struktur in vivo dari jaringan tertentu dapat diukur dengan Integritas struktur in vivo dari jaringan itu dapat diukur dengan pencitraan difusi berbobot atau DWI. Oke, selanjutnya apa faktor yang mempengaruhi DWI? Oke, faktor yang mempengaruhi itu adalah sensitivitas ekstrim kepala dan otak, gradien denyut, dan arus eddy. Pertanyaan terakhir, disebut apa hasil pengamatan selektif dari interaksi antara foton bebas yang ada terkandung dalam makromolekul protein? Baik, untuk hasilnya itu adalah kontras transfer magnetisasi. Oke, baik, untuk sesi tanya jawab yang sudah disiapkan oleh kelompok 32 sudah selesai. Selanjutnya ke kelompok 33. Oke, selanjutnya eh, dari kelompok 33 dengan judul Magnetic Resonance Imaging. Untuk lebih memahamkan dengan materi tersebut, dari kami akan melakukan sesi tanya jawab dengan 3 soal dari Ara dan 3 soal dari saya. Apakah Ara sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama, apa itu kumparan SIM dalam sistem MRI? Oke, kumparan SIM adalah perangkat medan magnet yang dapat aktif atau pasif dan digunakan untuk menyesuaikan medan magnet utama, serta meningkatkan homogenitas dalam volume pusat sensitif pemindai MRI. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa fungsi dari kumparan gradien pada MRI? Fungsi dari kumparan gradien itu untuk menghasilkan medan magnet gradien yang tumpang tindih secara linier pada medan magnet utama. Fungsinya itu adalah untuk menghasilkan suara benturan selama pencitraan yang disebabkan oleh torsi dan kelenturan kumparan dari medan magnet yang berubah dengan cepat. Oke, pertanyaan terakhir, apa peran kumparan RF dalam MRI? Kumparan RF itu memancarkan dan menerima sinyal dalam MRI, menciptakan medan magnet B1 yang tegak lurus dengan medan magnet utama atau B0 untuk menghasilkan gambar. Oke, baik. Untuk 3 soal selanjutnya akan saya tanyakan ke Nizar. Apakah Nizar sudah siap? Siap. Oke, untuk soal yang pertama, apa perbedaan antara kumparan volume dan kumparan permukaan pada MRI? Oke, kumparan volume atau bridge ideal untuk pencitraan otak dengan cakupan sinyal merata tetapi memiliki SNR rendah. Sedangkan kumparan permukaan memberikan resolusi tinggi di area dekat permukaan seperti tulang belakang. Oke, untuk soal selanjutnya, apa tujuan dari quality control pada sistem MRI? Tujuan QC memastikan bahwa semua komponen MRI berfungsi optimal, mengingat kualitas gambar bergantung pada elemen terlemah. QC melibatkan pemeriksaan rutin aspek seperti homogenitas, linearitas gradien, dan kebisingan lingkungan. Baik, untuk soal yang terakhir, apa itu Faraday cage dan bagaimana penggunaannya dalam MRI? Faraday cage adalah perlindungan yang terbuat dari lembaran atau jaring tembaga untuk mengisolasi medan RF dalam MRI, melindungi dari interferensi frekuensi radio eksternal.
Oke, dari sesi tanya jawab dari kelompok 33 sudah selesai, akan dilaksanakan ke kelompok 34. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah materi dari kelompok 34 dengan judul ultrasound. Materi ini disiapkan oleh Kak Safina dan Kak Mutiara. Untuk lebih memahami materi yang sudah disiapkan oleh kelompok 34, kami akan melakukan sesi tanya jawab sebanyak 6 soal, 3 soal dari saya dan 3 soal selanjutnya dari Nizar. Apakah dari Nizar sudah siap? Sudah. Oke, baik. Untuk soal yang pertama, apa fungsi dari transducer? Fungsi dari transducer sendiri untuk memancarkan gelombang suara dan menangkap gema yang dimantulkan kembali. Baik, untuk soal nomor 2, ultrasound awalnya digunakan untuk apa? Awalnya itu ultrasound digunakan untuk mendeteksi tumor otak. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana proses perambatan suara? Proses perambatan suara itu terjadi karena kompresi dan ekspansi perambatan gelombang dan pantulan. Oke, pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan ke Ara. Apakah Ara sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama, apa pengaruh karakteristik gelombang suara terhadap gambar USG? Pengaruh karakteristik gelombang suara terhadap gambar USG adalah resolusi spasial dan kedalaman penetrasinya. Oke, pertanyaan selanjutnya, untuk frekuensi tinggi digunakan untuk apa? Frekuensi tinggi itu digunakan untuk mencitrakan struktur yang dekat dengan permukaan kulit. Oke, pertanyaan terakhir, berapa massa jenis jaringan lunak? Massa jenis dari jaringan lunak adalah 1050 kg per meter kubik. Oke, baik. Untuk sesi tanya jawab dari kelompok 34 sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan ke kelompok 35. Oke, selanjutnya materi dari kelompok 35 dengan judul ultrasound. Untuk lebih memahamkan dari materi tersebut, dari kami akan melakukan sesi tanya jawab 3 soal dari saya dan 3 soal dari Ara. Apakah Ara sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama, apa karakteristik pancaran ultrasound pada medan dekat dan medan jauh dari transducer elemen tunggal? Oke, pada medan dekat, pancaran ultrasound bersifat konvergen dengan variasi amplitudo tekanan yang kompleks. Sementara pada medan jauh, pancaran bersifat divergen dengan amplitudo yang menurun secara monoton. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan medan dekat zona Fresnel dari pancaran ultrasound memiliki profil sinar yang konvergen? Medan dekat dari pancaran ultrasound memiliki profil sinar konvergen karena interferensi konstruktif dan destruktif dari gelombang ultrasound yang dipancarkan oleh permukaan transducer. Berdasarkan prinsip Huygens, setiap titik pada permukaan transducer bertindak sebagai sumber titik yang memancarkan gelombang secara radial yang menghasilkan pola gelombang terkolimasi dengan rapat di medan magnet. Oke, pertanyaan terakhir, apa yang menyebabkan sinar ultrasound pada medan jauh mengalami divergensi dan bagaimana hubungannya dengan frekuensi transducer? Oke, untuk divergensi sinar ultrasound pada medan jauh terjadi karena perbedaan fase antar gelombang dengan sudut divergensi yang lebih kecil pada transducer dengan diameter besar dan frekuensi tinggi, sehingga mempertahankan fokus lebih lama. Oke, baik. Untuk soal selanjutnya akan saya tanyakan ke Nizar. Apakah Nizar sudah siap? Siap. Baik, untuk soal yang pertama, apa yang menyebabkan sinar ultrasound pada medan jauh mengalami divergensi dan bagaimana hubungannya dengan frekuensi transducer?
sorry, mohon maaf sebelumnya, soalnya itu adalah pada transducer tunggal atau linear, sebutkan faktor yang mempengaruhi jarak fokus. Oke, pada transducer tunggal atau susunan linear, jarak fokus bergantung pada diameter, frekuensi pusat, dan lensa akuistik, dan tidak dapat diubah. Baik, untuk soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan lobus samping? Lobus samping adalah pancaran ultrason yang menyimpang dari pulsa utama. Baik, untuk soal yang terakhir, jelaskan keadaan yang menyebabkan terjadinya lobus kisi. Oke, lobus kisi terjadi ketika energi ultrason dipancarkan jauh dari sumbu oleh susunan multi-elemen akibat permukaan transducer yang tidak kontinu, menghasilkan gelombang koheren dan pada sudut besar dari sinar utama. Energi yang salah arah ini dapat menyebabkan kemunculan objek reflektif pada sinar gamma, pada sinar utama. Oke, untuk sesi tanya jawab dari materi kelompok 35 sudah selesai, selanjutnya akan dilanjutkan ke kelompok 36. Baik, untuk kelompok 36 masih dengan judul yang sama yaitu ultrason yang disiapkan oleh Diandra dan juga Sofia. Untuk lebih memahami materi yang sudah disiapkan oleh kelompok 36, kami akan melakukan sesi tanya jawab sebanyak 6 soal, 3 soal dari saya dan 3 soalnya lagi dari Nizar. Apakah Nizar sudah siap? Siap. Baik, untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan efek Doppler dalam konteks ultrason? Efek Doppler adalah perubahan frekuensi gelombang suara yang terjadi ketika sumber gelombang bergerak relatif terhadap pengamat. Oke, untuk selanjutnya, sebutkan dua faktor yang mempengaruhi besarnya pergeseran frekuensi Doppler. Oke, kecepatan aliran darah dan sudut antara arah aliran darah dengan arah gelombang ultrason. Baik, untuk soal yang terakhir, pada sudut berapa derajat pergeseran frekuensi Doppler menjadi maksimum? Pada sudut 0 derajat. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan kepada Ara. Apakah Ara sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada pergeseran frekuensi Doppler jika sudut lebih dari 90 derajat? Yang terjadi pada frekuensi Doppler ketika sudutnya 90 derajat adalah pergeserannya menjadi 0. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan satu aplikasi klinis dari ultrason Doppler. Salah satu aplikasi klinisnya adalah penilaian aliran darah dalam pembuluh darah. Oke, pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan aliasing dalam studi Doppler? Oke, aliasing adalah fenomena di mana frekuensi yang lebih tinggi dari batas sampling muncul sebagai frekuensi yang lebih rendah sehingga menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Oke, baik. Untuk sesi tanya jawab dari kelompok 36 sudah selesai. Selanjutnya adalah materi yang akan disiapkan oleh kelompok 37 yang merupakan materi terakhir yang disiapkan oleh anak-anak kelompok dari kelas pendahuluan fisika radiologi. Oke, selanjutnya dari materi kelompok 37 dengan judul ultrason. Untuk lebih memahamkan materi tersebut, dari kami akan melakukan sesi tanya jawab, 3 soal dari saya dan 3 soal dari Ara. Apakah Ara sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama, siapa yang biasanya melakukan pengendalian kualitas atau QC pada perangkat ultrason? Yang biasanya melakukan pengendalian kualitas atau quality control itu adalah sonografer.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang diuji pada modul pertama Phantom generik dalam pengujian kualitas ultrasound? Oke, biasanya yang diuji adalah resolusi spasial, sensitivitas kontras, dan zona mati. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan zona mati dalam pengujian kualitas ultrasound menggunakan Phantom generik? Oke. Yang dimaksud dengan zona mati adalah area di dekat transducer yang tidak dapat menghasilkan gambar. Oke, untuk selanjutnya 3 soal dari saya. Apakah Nizar sudah siap? Siap. Baik. Untuk soal yang pertama, apa fungsi utama dari modul kedua Phantom generik dalam pengujian kualitas ultrasound? Oke, untuk mengukur ketajaman gambar pada dimensi elevasional dan efek volume parsial. Oke, selanjutnya, apa yang diukur dalam modul ketiga Phantom generik pada pengujian kualitas ultrasound? Yang diukur dalam modul tersebut adalah keseragaman gambar dan kedalaman penetrasi. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa yang diukur dalam pengujian dengan Phantom QC pada sistem Doppler? Oke, yang diukur dalam pengujian QC adalah kedalaman penetrasi maksimum, akurasi pengukuran kecepatan, dan volume aliran. Baik, untuk sesi tanya jawab dari materi kelompok 37 sudah selesai. Untuk sesi presentasi dari kami juga sudah selesai. Dari kami sebelumnya jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.